Nabi Zakaria alaihissalam sangatlah mendambakan anak. Diutus Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi di usia senja cukup membuat Nabi Zakaria alaihissalam merasa khawatir karena ia belum juga memperoleh keturunan. Ia dan sang istri sangatlah mengharapkan lahirnya seorang putra untuk meneruskan jejak dakwah beliau. Walaupun Maryam adalah anak angkatnya, ia tidak bisa menjadi penerus dikarenakan Maryam adalah perempuan. Tak pernah berhenti berharap dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Zakaria alaihissalam dengan gigihnya memanjatkan doa dan meminta hanya kepada Sang Maha Pencipta. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Ya Tuhanku, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang kami mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seseorang yang diridhoi." Al-Quran Surat Maryam ayat 2-6. Cara beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun sangatlah terpuji. Ia selalu mengangkat kedua tangannya seraya berdoa dengan suara yang lemah lembut. Nabi Zakaria meminta kepada penciptanya tanpa mengangkat suara keras-keras agar ia segera diberikan seorang penerus karena mengkhawatirkan kaumnya akan kembali tersesat apabila tak ada nabi penerus setelahnya. Siang dan malam Nabi berdoa tiada henti-hentinya. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mendatanginya dan memberikan kabar gembira saat ia salah di mihrab. "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, "Hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali." Al-Quran Surat Maryam ayat 7-9. Terkabulnya doa Nabi Zakaria alaihissalam telah mendapatkan kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hati Nabi dipenuhi rasa syukur dan terus-menerus menyampaikan pujian-pujian kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan mukjizat kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Lalu ia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberinya tanda-tanda. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah suatu tanda." Tuhan berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat." Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang." Al-Quran Surat Maryam ayat 10-11. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk tidak berbicara selama 3 hari berturut-turut agar mukjizat tersebut dapat terkabulkan. Nabi yang telah mendapatkan tanda keluar dari mihrab dengan hati yang gembira. Ia ingin sekali menyampaikan kabar gembira kepada sahabat, namun ia mengingat perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ia pun lantas berbicara melalui isyarat.
dan terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam berhasil mendapatkan keturunan seorang anak laki-laki yang langsung diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Yahya. Atas kegembiraannya itu, Nabi Zakaria sampai-sampai berlinang air mata, dan air matanya membasahi jenggot putihnya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terkabulnya doa. Ia pun melaksanakan sholat. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Berdasarkan kisah Nabi Zakaria alaihissalam, dapat kita ambil teladan yang terpuji. Salah satunya adalah adab memanjatkan doa. Nabi Zakaria alaihissalam selalu berdoa dengan suara yang lemah lembut. Ia enggak merasa mengeraskan suara saat berdoa. Nabi juga menunjukkan cara berdoa yang penuh dengan ketulusan. Nabi Zakaria alaihissalam juga mengajarkan kita hanya meminta pertolongan dan permohonan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini sepenuhnya doa-doa yang dipanjatkan, serta terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihissalam semasa hidupnya memberikan contoh untuk menjaga amanah, yaitu dengan menjaga dan merawat Maryam dengan tulus dan sepenuh hati.